Ya, selamat datang kembali di video outing PT Indo Teknologi Solusi ke Dataran Tinggi Dieng. Di sini merupakan bagian ke-6 yang merupakan lanjutan dari bagian-bagian sebelumnya. Pada perjalanan singkat kali ini, kita akan menjelajahi dua ikon terbesar di kawasan Dieng, yaitu Candi Arjuna yang syarat sejarah dan Kawah Sikidang yang unik dengan durasi sekitar 15 menit. Di sini kita sudah sampai di pintu masuk dari Candi Arjuna. Sambil menikmati sekitar Candi Arjuna, mungkin bisa saya jelaskan bahwa nama Dieng itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya di atau tempat dan hyang atau para leluhur atau dewa. Yang secara harfiah berarti Dieng adalah tempat tinggal para leluhur. Terkenal sebagai tanah di atas awan, Dieng adalah pusat peradaban Hindu tertua di Pulau Jawa dengan peninggalan candi-candi yang dibangun antara abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Nah, di sini kita akan melihat salah satunya yaitu Candi Arjuna, salah satu candi yang cukup terkenal di daerah Dieng ini. Untuk harga tiket dari Candi Arjuna sendiri itu adalah sekitar 30.000 per orang, yang juga selain untuk masuk di kawasan Candi Arjuna, juga untuk masuk ke Kawah Sikidang. Jam buka dari Candi Arjuna ini sendiri adalah dari jam 7 pagi sampai ke jam setengah 5 sore. Nah, saat kami sampai di tempat ini kebetulan sudah mendekati jam tutup. Jadi kami segera bergegas untuk masuk supaya bisa melihat dalam waktu yang tersisa apa yang ada di Candi Arjuna ini. Sekedar menjelaskan secara singkat, Candi Arjuna dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno sebagai tempat pemujaan umat Hindu, terutama aliran Siwa. Saat mencapai di kawasan candi, kami cukup takjub dengan pemandangan yang indah yang dapat kami temui di sekitar kawasan candi ini. Ya, di sini kami sudah sampai di kawasan situs Candi Arjuna. Sebenarnya kompleks ini terdiri dari beberapa candi utama, yaitu Arjuna, Srikandi, Puntadewa, Sembadra, dan Semar, yang berjajar dari utara ke selatan dengan Candi Semar berada tepat di depan Candi Arjuna. Arsitektur dari Candi Arjuna sendiri mencerminkan gaya Hindu klasik dengan struktur bertingkat, yaitu kaki atau burloka, kemudian tubuh, burwaloka, dan atap atau swarloka yang diakhiri dengan puncak berbentuk ratna. Strukturnya berbentuk bujur sangkar berukuran sekitar 6 x 6 meter. Ini memiliki ciri khas gaya Dravida atau India Selatan. Hiasan seperti kala makara dan relung hias menjadi tampilan estetika unik di kompleks ini. Candi ini pertama kali ditemukan kembali oleh tentara Inggris pada tahun 1814 saat kawasan candi masih terendam Danau Balekambang.
Di era kolonial diteruskan oleh Isidor van Kinsbergen untuk pengeringan dan rekonstruksi pada tahun 1856 sampai 1864. Kini, Candi Arjuna dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Setelah puas menikmati Candi Arjuna, kami kemudian beralih ke Kawah Sikidang yang letaknya tidak terlalu jauh dari Candi Arjuna. Di sini kami sudah sampai di Kawah Sikidang dan kami bersiap untuk masuk ke dalam kawasan kawah. Dari pertama kali kami turun mobil di depan kawasan Kawah Sikidang ini, bau belerang sudah terasa sangat menyengat dan beberapa dari kami mulai merasakan mual dan pusing. Mungkin beberapa orang memang tidak cocok dengan bau yang ada di kawasan Kawah Sikidang ini. Kita masuk ya ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini tiketnya terusan ya, dengan tadi di Candi Arjuna. Ya, untuk tiket masuk dari Kawah Sikidang ini sendiri, ini merupakan tiket terusan dari Candi Arjuna. Namun apabila ingin membeli langsung di Kawah Sikidang, tiketnya adalah 20.000 per orang. Guys, baunya benar-benar menyengat sekali. Ini baunya benar-benar menyengat. Ini kita nggak boleh lama-lama menghirup kawah belerang ini. Maksimal diperbolehkan hanya 15 menit. Memasuki kawasan Kawah Sikidang, bau belerang benar-benar sangat menusuk, sehingga beberapa dari kami yang merasa tidak kuat memutuskan untuk tidak ikut masuk dalam kawah, melainkan kembali ke mobil yang diparkir di luar. Bisa dijelaskan bahwa Kawah Sikidang ini terbentuk dari kaldera Gunung Dieng Purba dengan aktivitas vulkanik yang menimbulkan gejala post-vulkanik seperti gas dan uap belerang. Yang paling unik, kawah utama di sini berpindah-pindah.
Ya, mungkin seperti kijang yang melompat-lompat. Itulah asal-usul nama dari kawah Sikidang ini. Sikidang itu artinya kijang. Terdapat banyak lubang aktif yang mengeluarkan asap dan pengunjung harus berjalan sekitar 1 km dari pintu masuk untuk mencapai kawah utama. Ada juga legenda rakyat menarik dari kawah Sikidang ini, yaitu cerita tentang Sinta Dewi, gadis cantik yang menolak dinikahi karena meminta mas kawin tinggi yang dianggap sebagai asal-usul nama kawah Sikidang oleh warga setempat. Ya, di sini memasuki kawah Sikidang kami merasakan sensasi menelusuri kawah dengan uap panas yang menyembur, kemudian aroma khas belerang dan suasana yang membuat semua pengalaman menjadi tak terlupakan. Satu pesan saya untuk yang tidak kuat dengan aroma belerang, sebaiknya tidak terlalu berlama-lama di dalam kawah karena bisa membuat pusing. Dan sebaiknya semua yang masuk ke kawah Sikidang ini membawa masker atau minimal kain untuk menutup hidung karena benar-benar bau belerangnya sangat-sangat menyengat sekali. Kita diserbu asap belerang. Menjelang senja, setelah kami puas menikmati keindahan sejarah dan alam Dieng, kami memilih untuk menikmati sajian khas yang hangat namun menggigit, yaitu mie ongklok. Kami memilih menikmatinya di dekat kawasan kilometer 0 Dieng, yaitu dekat kompleks Candi Arjuna, tempat yang istimewa sekaligus praktis untuk menutup perjalanan outing hari ini. Mie ongklok ini terkenal unik dari cara memasak hingga cita rasanya. Namanya pun berasal dari bunyi ongklok-ongklok saat mie dan sayuran dicelupkan berkali-kali ke air mendidih dengan menggunakan keranjang bambu kecil, alat yang disebut ongklok. Bagaimana rasanya? Kuahnya kental dari tepung kanji, dipadu dengan ebi, gula jawa, dan bubur rempah. Disajikan dengan taburan kacang, bawang goreng, kadang ditemani sate sapi, tempe kemul, atau keripik tahu. Semuanya berpadu jadi harmonisasi rasa, manis, gurih, dan sedikit pedas yang nyaman dan hangat di badan. Di sini kami mencoba menikmati mie ongklok tersebut. Rasanya agak manis. Tadi udah ada. Apa dapat satu? Rasanya manis. Jadi sate sapi untuk sampingnya. Wanginya rasanya benar-benar manis. Iya manis ya. Ada campuran kol, kemudian juga bawang bawang. Mantap tomat kan ya. Ini ambil aja mau. Hah? Sebenarnya memang harus datang dengan sambal. Pakai sambal enggak?
Ya, setelah 4 hari 3 malam kami menikmati kawasan Jogja dan Dieng, maka di hari keempat kami semua berangkat dalam perjalanan kembali menuju Jakarta. Namun sebelum meninggalkan kawasan Dieng, kami menyempatkan diri mampir ke toko Saerah untuk membeli oleh-oleh khas Dieng. Di toko ini kami bisa membeli ada teh khusus dari dataran tinggi Dieng yang rasanya enak banget. Kemudian juga ada makanan oleh-oleh khas Dieng yaitu carica. Juga ada keripik buah. Di sini ada keripik anggur, keripik apel, keripik ubi dan sebagainya. Ya, demikianlah outing kami pada perjalanan ke Jogja dan Dieng kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video and bye-bye.